Sobat, kembali lagi bersama kami di Garut Voice. Bersama saya Livia Sabrina dan saya Azil Nopal Pratama. Kali ini kami kedatangan narasumber yang sangat spesial nih, Zriel. Kira-kira beliau ini kalau tidak salah merupakan seorang founder dari Yayasan Nirmala Nusantara. Iya, halo. Halo, Sampurasun, Sadayana. Ini tuh bersama Kang Rama. Betul, Apa kabar, iya. Kang Rama? Alhamdulillah luar biasa, selalu semangat nih. Semangat 45 nih. Iya. Pas banget momentumnya. Oh iya. Nah, Kang Rama ini merupakan tokoh di balik berdirinya Yayasan Nirmala Nusantara yang merupakan fokusnya di bidang lingkungan dan pemberdayaan masyarakat. Betul, amin. Amin, ngeri ya. Iya, udah berjalan nih 2 tahun. Oh, udah bergerak 2 tahun Iya, 2 tahun. sejak 2023 berarti. 2023 akhir berarti. 2023 akhir, itu mau 2 tahun sekarang. Oke, nah ada satu hal yang menarik nih dari Kang Rama ini. Beliau ini kan founder dari Yayasan Peduli Lingkungan lah ya. Bahaya nih pertanyaan ini. Bahaya nih pertanyaan ini. Waktu aku cek latar belakang dari Kang Rama ini, beliau ini dulu pernah menempuh pendidikan di jurusan sastra Arab. Wah. Waduh. Nah, apakah ada nih korelasinya dari atau apa sih bekal dari jurusan sastra Arab hingga akhirnya Apa ya? membangun yayasan yang ada di bidang lingkungan ini, Kang? Oh iya, ada. Ada istilah dalam bahasa Arab. Kayak ada sastra Arab. Kita belajar. Ya, eshum, sarjana humor saya. Istilahnya itu anadofatu minal iman. Apa ya artinya tuh? Kebersihan itu sebagian dari iman. Nah, gitu kan ada relasinya kan? Ada. Saya di sastra Arab belajar bahwa anadofatu itu minal iman. Kebersihan itu sebagian dari iman, ya saya mempraktekkan salah satu kata di studi saya sastra Arab gitu ya, dengan menjaga lingkungan. Jadi bukti implementasi dari Iya. tinggal iman adalah dengan membangun yayasan Lingkungan. Satu, Ini iya, satu kata. gerakan yang sangat Iya. luar biasa. Iya. Luar biasa. Nggak perlu skripsian berarti. Yang penting hafal itu. Iya, itu sebenarnya. Meren ya. Aduh. Oke. Kira-kira Kang Rama, boleh dong ceritain sedikit gitu ke teman-teman perjalanan bisa sampai di titik ini gitu. Iya. Belakangnya itu gimana sih? Belakangnya ya. Tembak. Iya, siap. Sebenarnya apa ya? Ini tuh nggak dari nol banget gitu ya. Kalau misalkan apa ya, berkaca ke takdir atau misalkan sejarah-sejarah masa lampau gitu. Jadi sebenarnya kayak emang hobi sih, dari dulu suka bebersih kayak gitu. Di rumah juga pokoknya harus rapi segala tuh kayak gitu. Terus ketika SMP, SMA juga pasti kebagiannya itu jadi seksi kebersihan di kelas. Seksi kebersihan di kelas gitu. Terus kalau misalkan di SMA tuh kan biasa ada OSIS ya gitu. Iya, betul. Meskipun di saya dari pesantren namanya bukan OSIS gitu ya. Itu juga sama amanahnya itu pasti jadi seksi kebersihan dari dulu tuh kayak gitu. Karena emang passionnya di kebersihan gitu. Terus ketika di kuliah juga kan hidup berasrama gitu ya. Karena beasiswa saya itu tuh sekamar sama yang kurang ahli lah gitu dalam menjaga kebersihannya. Saya yang suka bebersihannya gitu. Jadi ketika stres dari kampus gitu ya, karena emang hobi berorganisasi juga, dulu saya ketua BEM di FIB Unpad. Pokoknya mah stresnya tuh bebersih we di asrama kayak gitu. Jadi emang secara individu tuh emang kebersihan banget lah gitu ya, yang dijunjung tinggi tuh kayak gitu. Ya terus dari situ juga nyambung ke value-value lain, kayak misalkan mulai coba buat berpikir lagi kalau misalkan beli barang kayak gitu. Terus juga kalau misalkan punya uang tuh mulai dipikir-pikir lagi ini aset konsumtif, produktif atau apa kayak gitu. Jadi lebih ke minimalism gitu, nyambung lah pokoknya kayak gitu ke sustainability living seperti itu. Ini menarik ya, dia punya prinsip hidup menjaga kebersihan. Ya walaupun kebersihan itu seharusnya kesadaran semua orang ya. Iya. Amin. Tapi jarang loh ya, ada yang mempunyai prinsip seperti itu. Iya. Gitu. Terutama sekarang anak-anak Gen Z ya, pada belum sadar mungkin. Mereka belum sadar akan kebersihan. Tapi ini bisa menjadi contoh yang baik nih untuk para Gen Z terutama. Ngeraya saya kayak ngeraya. Iya. Pelopor. Ngeraya. Gimana tuh Mel? Iya, dari situ juga
apa ya, karena dari individu emang udah seperti itu gitu ya. Terus ketika ngelihat daerah juga gitu. Dulu kan saya sempat kerja di Jakarta gitu ya. Punya hobi itu Sabtu Minggu tuh pasti lari di Sudirman gitu. Oke. Kan itu tuh bagus banget ya, lari Sudirman tuh enak banget gitu. Meskipun lamun geus jam 8 kaluhur teh panas gitu. Nah, pas saya misalkan ada momen Sabtu Minggu tuh pulang ke Garut, saya tetap lari gitu. Tapi di satu sisi saya bersyukur gitu ya, ketika hidup di Garut tuh jarak jam 10 ge angger tiris gini kan ya. Tiris di Garut mah gitu, bisa lah lari jam 10 G gitu kan. Kirangna kalau misalkan di Garut itu tuh di pinggir jalan tuh banyak sampahnya kayak gitu. Dari sesimpel itu sih, jadi kayak lagi lari terus resah akan hal itu, ngelihat potensi juga kayak semangat gitu ya, dibikin konten. Tiba-tiba banyak teman-teman nih yang mahasiswa di luar Garut, tapi orang-orang Garut ngoromen gitu, ayo kita nongkrongnya ngebahas nih Garut tuh kayak gimana ke depannya. Terus keresahannya tuh apa aja ya teman-teman, terus teman-teman tuh punya expertise apa, punya skill apa kayak gitu. Dari situ sih, dari konten nongkrong di kafe gitu ya. Terus jadilah lahir inisiatif Nirmala ini gitu. Kayak gitu bulan Desember 2023 Januari awal 2024 gitu, dari nongkrong kayak gitu. Gitu lahirlah Nirmala, lahirlah kepetain gitu ya, apa yang bisa dilakukan sama Nirmala sama anak-anak muda gitu. Jadi core-nya Nirmala tuh core-nya kenapa bisa lebih diseriuskan, lebih diprofesionaliskan di lingkungan tuh karena itu gitu. Karena secara individu emang udah passionate di situ. Terus juga karena ada kondisi ideal yang pengen dicapai di daerah gitu ya. Sebagai rumah tuh Garut tuh harusnya seperti apa gitu ya, dalam hal kebersihannya, dalam pembangunan kotanya gitu. Terus ditularkan bareng-bareng sama teman-teman gitu. Keren. Tapi pas awal-awal barusan kan anak-anak itu dikumpulin pada awal Januari 2024 baru. Iya. Ya itu gimana tuh? Adakah respon yang mungkin gak sesuai dengan ekspektasi gitu, seperti kan ngumpulin anak-anak gitu. Atau di belakangnya ada apa sih gitu? Iya, jadi sebenarnya tuh balik lagi ke momen aku tuh balik Sabtu Minggu ke Garut gitu ya. Kan aku beberapa kali sempat ada proyekan gitu ya sama beberapa dinas juga gitu tentang kepemudaan gitu ya. Kadang ada momen saya juga ngelihat anak-anak Garut tuh keren-keren sih di luar mah gitu. Kayak misalkan di kampus-kampusnya gitu ya, ada yang kampusnya Uniga, UI, Unpad dan lain-lain. Ada misalkan yang dia tuh kerjaan conference aja gitu. Terus ada juga yang jadi mawapres gitu ya. Terus juga ada bahkan yang punten ya, DO misalkan, tapi dia punya bisnis kayak gitu. Macem-macem lah, keren-keren gitu. Terus kayak alumni-alumni juga kayak orang-orang Garut, tokoh pemberdayaan Indonesia salah satunya orang Garut kayak gitu, yang bisa salaman sama Obama gitu. Terus tokoh-tokoh lingkungan juga di Jakarta, di Jabodetabek tuh banyak juga orang-orang Garut kayak gitu. Jadi kayak iya ya, anak-anak Garut tuh keren-keren sebenarnya gitu, senior-senior orang Garut tuh keren-keren gitu. Tapi ada celetukan yang heureuy lah gitu, ada celetukan Garut mah gitu. Garut mah gitu. Terus ada yang bilang paling cenah anak-anak muda Garut mah, kata senior gitu ya. Paling anak-anak muda Garut malah misalkan tegawe di Alfamart, gawe teh di pabrik cenah gitu. Kan dari situ tuh saya kayak sedih banget ya. Karena kan saya lahir dari sebuah kayak di mentor lah gitu ya sama senior-senior yang emang dulu di Garut punya pergerakan, punya program dan lain-lain gitu ya. Tiba-tiba ini kayak jadi tanggung jawab gitu. Jangan sampai nikmatnya punya mentor tuh terputus di saya gitu. Justru semangatnya itu harus ditularin ke anak-anak muda Garut yang lain kayak gitu. Nah, dari situ tuh ya udah ngumpul anak-anak tuh gitu ya, karena udah kenal gitu ya, jadi kayak nongkrong biasa aja gitu. Ditanya, ngobrol masing-masing harapan tentang Garut tuh seperti apa gitu ya, terus keresahannya tentang Garut tuh seperti apa, terus skillnya apa aja yang dimiliki gitu. Jadi latar belakangnya tuh beda-beda. Kayak ada yang dia basicnya emang dokter hewan gitu, ada yang basicnya tuh dia bener-bener anak teknologi gitu ya, yang setiap hari bawa obeng kayak gitu. Terus ada yang basicnya emang bener-bener lingkungan gitu, alumni ITB segala macem gitu. Ada yang basicnya bacot kayak saya, sastra Arab gitu ya, eshum, sarjana humor gitu ya. Jadi macam-macam, tapi di situ kita metain kamu punya skill apa, terus kira-kira komitmennya itu sejauh mana gitu. Ada misalkan yang sambil kerja dulu tuh, ada yang sambil nunggu kerjaan gitu, ada yang sambil kayak nungguin S2-nya di luar negeri kayak gitu. Ada banyak gitu. Jadi awal-awalnya emang seperti itu gitu. Ya meskipun yang jadi kendala adalah lagi-lagi ketika bicara kepemudaan gitu ya. Pokoknya mah udah jadi kodratna lah, sunatullahna gitu. Anak-anak muda apa pasti nggak bakal lama buat stay gitu, ya nggak sih? Karena gimana caranya meskipun singkat, tapi itu tuh bisa jadi momen aktualisasi diri mereka gitu.
Makanya salah satu indikator keberhasilan Nirmala tuh yang saya di luar organisasi gitu ya. Ketika kemarin ada momen ke Thailand gitu. Ada anak Nirmala yang udah S2 di Thailand lagi S2 di Thailand. Kayak gitu. Jadi nongkrong. Iya kayak gitu. Jadi Nirmala tuh jadi tempat apa ya? Bisa dikatakan sebagai persinggahan, tapi persinggahannya itu yang benar-benar bisa ngebuat mereka tuh bisa impactful dan ngembangin versi diri mereka jadi yang terbaik kayak gitu. Jadi wadah aman lah gitu buat anak-anak muda buat berkontribusi kayak gitu. Bentar lagi ada yang mau ke Milan, anak Nirmala tuh S2 juga. Terus Iya, iya. ada yang lagi udah keterima di Australia, lagi nunggu beasiswanya kayak gitu. Jadi itu ya meskipun kita tuh people tuh come and go-nya itu cepet banget gitu ya. Tapi kan kita nggak bisa berharap ke manusia kan gitu. Ya udah kita fokus ke visi misi aja gitu ya. Fokus tetap maju ke depan gitu ya. Ya pasti bakal ada jalan keluarnya, bakal ada jalan-jalan kemudahannya sih kayak gitu. Gitu. Nah dari tadi kan kita ngobrol terus ya. Iya, menarik banget nih. Pasti haus ya, capek. Iya. Wah, iya. Waduh, Jadi, siap. Kita minum dulu. Boleh. Oh iya. Mangga duluan, host dulu. Sierra ini juga Aduh. produk lokal Widih, siap. dari Bandung nih, tetangganya Garut. Iya. Widih, siap. Minum dulu. Bismillahnya. Lah, seger euy. Nanti wadahnya jangan lupa dipilah ya. Iya, kudu dipilah tuh. Harus dipilah. Iya. Agar bisa ditempatkan di tempat yang seharusnya. Tuh. Iya. Gitu. Oke. Kembali ke pembahasan mungkin ya. Oke, siap. Kan barusan nyinggung apa? Thailand ya. Aduh. Ada apa nih dengan Thailand? Gitu. Ada apa nih dengan Thailand? Ya, Aduh. Thailand. Terus dibaca-baca lagi sempat ke luar negeri ya. Iya, ada beberapa negara di ASEAN, Singapura, Singapura. sempat ke Bangkok juga kemarin. Bangkok, Thailand, Thailand. Malaysia. Iya. Itu gimana tuh? Iya. Ceritanya ya. Ceritanya. Penasaran Iya. gitu kan. Iya. Bisa membawa nama Nirmala akhirnya Nirmala ke akhirnya. luar negeri bahkan ya. Betul. Iya, jadi awalnya tuh karena ini sih kayak apa ya? Skill saya tuh sebenarnya basicnya emang suka silaturahmi kayak gitu. Jadi rek jeung sasaha we gitu. Rek jeung ketua Ikatan Pemulung Indonesia anu anggotana 1,7 juta seluruh Indonesia saya kenal gitu. Terus sama pendiri-pendiri kayak misalkan organisasi lingkungan, terus misalkan startup lingkungan yang ada di Jakarta, di Bandung saya juga kenal gitu, ada grupnya gitu. Terus ya sering main bareng, sering karaokean segala macam, memang friend lah gitu istilahnya mah kayak gitu. Terus juga dengan lembaga-lembaga internasional karena sebelum saya resign dari kerjaan saya di Jakarta, saya kan kerja di lembaga internasional gitu. Ya kenal juga gitu. Jadi ketika saya memutuskan untuk back ke Garut, ya tetap saya beberapa kali misalkan ya ngejagalah silaturahmi gitu ya ke jejaring-jejaring yang ada di Jakarta gitu, yang ada di internasional kayak gitu. Terus saya cerita ikhtiar yang dilakukan anak-anak muda di Garut seperti apa gitu, karena kan ini sebuah langkah konkret ya gitu, gimana caranya kita menyiapkan orang-orang gitu ya biar dia emang punya concern di bidang lingkungan gitu ya, terus bisa berkontribusi juga buat masyarakat khususnya di bidang lingkungan by design kayak gitu. Nah itu tuh langkah-langkah konkret yang itu tuh emang jadi sorotan gitu, yang dibutuhkan gitu, karena terkadang itu tuh ada gap. Misalkan dunia internasional tuh bikin perencanaan SDGs gitu, tapi sejauh mana sih masyarakat lokal tuh tahu tentang SDGs kayak gitu, tahu misalkan tentang Astacita gitu, tahu misalkan tentang RPJMN, RPJMD dan kawan-kawannya gitu. Itu tuh kadang yang jadi permasalahan. Makanya tugas-tugas, ada beberapa tugas khususnya buat anak-anak muda kan, biasanya anak-anak muda tuh jadi jembatan. Iya. Jembatan buat orang-orang yang senior katakanlah gitu, sama orang-orang yang emang di grassroots gitu. Jadi bahasa-bahasa orang-orang senior tuh tugas anak-anak muda yang kadang untuk membahasakan, untuk membumikan ke masyarakat yang ada di grassroots kayak gitu. Jadi ya udah, Nirmala di sini jadi jembatan, terus nyeritain ini kita udah ngelakuin ini di grassroots gitu. Ya udah, ayo kita ke Thailand. Di Thailand saya ke kantornya PBB gitu ya, sempat belajar tentang SDGs tuh kayak gimana. Terus saya juga speak up tentang dari beberapa belas poin-poin SDGs, ada satu poin SDGs yang itu tuh masih remedial. Itu tuh tentang climate action gitu. Jadi semua udah hijau gitu ya, pencapaian. Satu poin itu tuh merah. Gila nggak sih? Itu jadi permasalahan. Terus di situ saya bilang, apa permasalahannya gitu sehingga ini tuh jadi merah gitu. Dan gimana caranya bahasa-bahasa SDGs ini tuh bisa sampai ke masyarakat di grassroots
kayak gitu. Itu yang jadi potensi dan jadi permasalahan gitu. Terus ketika tadi gitu ya, itu dari Thailand gitu. Terus ketika saya ke Singapura, di situ saya belajar bahwa oh iya ya, ngurusin lingkungan tuh selain masyarakatnya emang harus punya kebiasaan yang baik gitu ya. Tapi dari situ juga penting untuk gimana caranya itu tuh regulasi itu tetap berjalan seperti itu. Terus gimana caranya masyarakat tuh nggak tiba-tiba dia tuh punya mentality yang bagus gitu. Ternyata ketika saya belajar di Singapura, orang-orang Singapura tuh udah di by design gitu. Jadi by design mereka tuh dibentuknya itu gitu. Yang mau jadi entrepreneur gimana caranya mereka bisa berkarir di perusahaan-perusahaan internasional atau misalkan perusahaan-perusahaan internasional tuh datang ke Singapura gitu. Terus orang-orang yang emang pengen berwirausaha gitu, gimana caranya mereka tuh punya skill-skill, punya resiliensi yang kuat, mampu bisa berbahasa Inggris, mindsetnya internasional dan lain-lain gitu. Jadi emang udah by design gitu, sehingga masalah lingkungan tuh selain masalah, dan setiap orang tuh udah punya tanggung jawabnya sendiri. Kayak gitu. Itu sih, jadi nggak ada elemen-elemen atau stakeholder yang dijadikan titik berat di situ gitu, karena itu udah jadi tanggung jawab semua kayak gitu. Terus ketika saya bicara terus lihat Malaysia gitu ya, yang budayanya itu hampir sama kayak kita, saya ngerasa mereka tuh keluarga kita juga gitu ya. Itu tuh oke, mereka tuh mungkin secara pendapatan tuh nggak beda jauh sama kita gitu ya, secara kurs uang juga nggak beda jauh gitu. Tapi mereka tuh sejahtera, bisa dikatakan sejahtera banget gitu. Tata kelolanya tuh rapih, terus setiap komplek perumahan tuh ada hub buat mereka tuh nukerin atau misalkan ngasihin barang-barang bekas buat yang lain kayak gitu. Jadi itu tuh udah benar-benar terkelola juga kayak gitu. Itu ketika saya ke Malaysia gitu. Terus ketika back ke Indonesia, ketika di dunia internasional tuh, oh ini perencanaannya, oh ini praktek baiknya gitu, oh ini yang bisa diimplementasikannya gitu. Terus ketika back to Indonesia tuh saya langsung dihadapkan dengan Forum Indonesia Zero Emission Summit gitu ya. Oh iya ya, fokus pemerintah tuh ke depannya udah ada net zero emission segala macam gitu. Terus pembangunan ke depannya itu lebih kepada desentralisasi pembangunan. Jadi dibalikin ke desa-desa gitu. Wah, ini jadi sebuah potensi, ini juga jadi sebuah keresahan gitu. Khususnya saya di Garut gitu yang benar-benar masih banyak desanya. Desa tuh banyak banget gitu. Kan itu tuh jadi potensi gimana caranya desa buat mengolah sampahnya gitu, nyambung ke aspek ekonomi, nyambung ke aspek sosial, nyambung ke aspek kesehatan. Itu tuh jadi challenging tersendiri kayak gitu. Itu sih secara helikopter view yang mungkin saya dapatkan gitu ya. Sebenarnya banyak banget kalau misalkan mau bicara tentang inovasi gitu ya. Di Singapura bandaranya itu udah kayak gila, udah pakai robot gitu ya. Udah nggak ngurusin sampah segala macem, udah green banget kayak gitu. Tapi ketika saya back ke Indonesia, oke, itu bisa jadi milestone di beberapa tahun ke depan. Gitu. Ketika saya back ke Garut, yang harus dilakukan pertama kali adalah tentang gimana caranya stakeholder yang ada tuh harmonis dulu aja, gitu. Karena kadang ini juga saya sempat dengar statementnya Teh Putri kemarin. Teh Putri tuh bilang masalah sampah tuh bukan masalah pemerintah dinas juga gitu, tapi harus ada desanya juga gitu, karena yang punya anggaran kan desa. Dan itu tuh bener banget. Gimana caranya mensinkronisasikan apa yang jadi tujuan dari DLH misalkan kayak gitu dengan penganggaran yang ada di desa gitu. Terus nyambung juga dengan kadang udah banyak komunitas-komunitas lingkungan di Garut yang dia tuh udah punya milestone tentang inovasi-inovasi gitu. Tapi karena belum terbentuk ekosistemnya, belum terkoneksi ekosistemnya, jadi terhambat juga gitu. Jadi tong waka jauh ngomongin tentang inovasi kadang gitu. Tapi yang paling penting di sini adalah untuk mengharmonisasi stakeholder yang ada gitu. Makanya pas saya back langsung ke Garut tuh bikin Garut Merdeka Sampah gitu ya. Karena itu tuh semangat pengen ngebalikin orang-orang tuh, nih, sampah tuh bukan tugasnya Nirmala, sampah tuh bukan tugasnya CTH, sampah tuh bukan tugasnya beberapa stakeholder doang gitu, tapi ini tuh tugas individu masing-masing gitu. Gimana caranya orang tuh punya semangat, aing tuh kudu merdeka sampah tuh gitu, dimulai dari diri sendiri, kayak gitu. Keren banget. Speechless gitu berkata-kata lagi loh. Gitu, cenah. Aku penasaran nih, dari semua potensi yang ada dan dilihat berkaca dari kancah internasional juga,
kira-kira program apa sih yang akhirnya dibawa oleh Nirmala untuk sebagai bentuk implementasinya gitu ke warga Garut khususnya? Iya, sebenarnya kalau misalkan dari segi framework gitu ya, ada beberapa hal yang penting untuk dalam hal pengelolaan lingkungan gitu. Yang pertama tuh terkait aksi gitu. Ini saya belajar dari bukunya Bill Gates ya tentang perencanaan lingkungan ke depannya gitu. Terus saya coba kontekstualisasikan sama yang ada di Garut gitu. Yang pertama tuh aksi gitu. Jadi ketika ada aksi-aksi di masyarakat, misalkan aksi clean up gitu ya, aksi misalkan jumsi Jumat bersih gitu, itu tuh harus benar-benar terus dimasifkan kayak gitu. Karena meskipun kadang sisi negatifnya adalah oh iya mangan seukur viral hungkul tapi terjadi solusi. Kadang kan ada stigma seperti itu kan di masyarakat liar gitu. gitu. Liar, tapi tidak apa-apa, itu tuh justru diperlukan gitu agar memantik masyarakat lebih luas, minimal aware heula weh bahwa ini tuh sebuah potensi, bahwa ini tuh sebuah masalah kayak gitu. Jadi aksi-aksi itu harus tetap ada gitu. Makanya konkretnya kita bikin Garut Merdeka Sampah biar aksi itu tidak di-organizing, tidak di-IO-kan oleh Nirmala, tidak di-IO-kan oleh CTH gitu. Tapi saya suka kayak kemarin ada organisasi komunitas lari balap lompat sama Luar Leon Adventure gitu kan, mereka sebenarnya hobinya tuh lari. Tapi karena nya kudu Garut tuh kudu merdeka sampah, jadi ada aksi buat lari sambil bebersih, Jadi sambil mengutin sampah. gitu. Terus mereka tuh berkembang eventnya itu sampai Sabtu subuh tadi tuh mereka naik ke Gunung Guntur buat bersihin sampah. Wow, keren. Itu nggak di-IO-in sama kita, itu nggak perlu ada arahan dari DLH atau dari dinas, dari pemerintah, mereka jalan sendiri. Gitu, karena kesadaran gitu. Karena kalau misalkan ya ada pepatah sekarang yang lagi sering di-mention tuh, lu kalau misalkan mau berubah itu tuh kadang bukan karena rasa takutnya gini kan, tapi karena lu ngerasa dicintai gitu. Karena orang-orang lari itu udah biasa dengan alam gitu ya, dengan jalan segala macem, tengenah meureun kelari aya haseup gitu, tengenah lari aya runtah. Udah cinta banget gitu ya sama jalannya, sama alamnya, ya mereka bakal sendiri buat ngejaga alam itu gitu. Pun sama ketika bicara konteks bisnis harapannya gitu ya, ketika bicara konteks pemerintahan misalnya gitu, kuduku kesadaran sorangan gitu ngajaga lingkungan tuh seperti itu. Makanya aksi-aksi itu harus tetap ada gitu. Terus bicara juga tentang regulasi gitu ya, mau tidak mau itu tuh penting banget. Politik anggaran kayak gitu. Terus juga peran misalkan reward and punishment kayak gitu. Terus peran pemerintah dalam nentuin hulu sampai hilirnya, arah kebijakan lingkungan itu seperti apa gitu, itu penting banget gitu. Terus bicara juga tentang inovasi gitu, mau tidak mau gitu ya, permasalahan lingkungan tuh terus aneh-aneh lah pokoknya nama gitu. Makanya inovasi-inovasi dari orang-orang teknologi segala macam tuh harus ada juga gitu di situ. Terus bicara juga tentang investasi gitu, karena ini tuh jadi permasalahan. Saya keliling ke komunitas-komunitas yang ada lingkungan di Garut gitu, TPS 3R, bank sampah dan lain-lain. Hanya beberapa yang sustain gitu. Terus saya juga orang Mekargali kebetulan gitu ya. Paman-paman saya tuh ngelola sampah gitu di sana gitu. Ini salah satu motivasi juga kenapa saya turun ke bidang lingkungan gitu ya. Karena mereka bayangin hidup itu tuh cuman dari uang 400 sampai 600 ribu dari ngelola sampah. Per bulan. Per hari mah orang gak haya. Jadi per bulan. Itu tuh per bulan. Sok dapur bisa ngeblot tuh ke duit sakitu gitu. Padahal gawe nanti saminggu bisa 4 kali gitu. Bisa 4 hari gitu. Kudu milah heula sampah gitu. Terus kudu mikirkeun ieu teh kompos dijualna teh ka mana gitu. Terus anu aktivis-aktivis magot ieu teh magotnya dijualna ka mana. Kan itu jadi permasalahan gitu. Dan gimana caranya si usaha-usaha yang emang berkaitan sama lingkungan itu bisa ramah terhadap investasi, bisa dalam tanda kutip bankable gitu. Akses funding itu bisa ke situ, apakah misalkan lewatnya jalur formal gitu ya, bank dan lain-lain, atau misalkan jalur informal kayak zakat, infak, sedekah, wakaf dan lain-lain, karena itu bagian juga dari pengelolaan lingkungan gitu. Itu sih yang jadi PR tuh. Aksi, investment, inovasi, regulasi, sama investasi. Gitu. Makanya ya meskipun pada prakteknya gitu ya, ikhtiar yang dilakukan sama Nirmala sendiri itu ya pertama ya udah weh kita mah ada connect heula gitu. Kita tuh pakai 3C rumusnya tuh. Jadi connect dulu, silaturahmi mah ka sasaha gitu. Silaturahmi mah jeung teman-teman yang emang punya concern di situ, pengen belajar di situ kayak gitu. Terus kita kolaborasi gitu. Masalah edukasi, kita kan ada yang namanya program Nirmala Academy gitu yang punya expert
yang jadi expert atau yang punya expertise di bidang edukasi. Saya punya mentor juga di sini, teman-teman Nirmala punya mentor juga, katakanlah Umi Nisa. Dia orang Garut yang udah jadi pahlawan di PBB ngurusin pangan, orang Garut itu tuh. Ya udah kita belajar ke mereka gitu, kolaborasi edukasi sama pesantren ekologi atorik namanya gitu. Terus bicara tentang craftingan gitu ya, upcycling. Jadi gimana caranya ngubah limbah baju gitu ya, itu tuh jadi bisa kepake lagi baju-baju bekasnya dari komunitas decluttering Garut gitu. Terus yang ngegunting-guntingin dan lain-lain, teman-teman Nirmala yang udah concern di situ kayak gitu. Terus kerjasama sama komunitas disabilitas gitu, komunitas perempuan gitu. Jadi kolaborasi gitu. Terus commerce ini yang jadi PR nih. Kan kita 2 tahun berjalan tuh kita bener-bener murni, katakanlah sebagai yayasan tuh kalau misalkan gak pakai uang sendiri gitu ya alhamdulillah setahun ke belakang tuh kita udah jadi mitra CSR-nya Indonesia Power gitu. Jadi ini penting juga nih buat kolaborasi gitu. Kira-kira mana lembaga yang punya visi yang sama, punya semangat yang sama, ya udah kolaborasi aja gitu. IP ada targetan CSR mereka gitu ya. Kita punya pergerakan di grassroots, kita kolaborasi. Alhamdulillah kemarin juga ketika kita bicara ke Thailand tuh di-funding sama IP gitu, kayak gitu. Terus secara operasional ada beberapa irisan bareng IP juga kayak gitu. Itu dengan kolaborasi gitu, sehingga nanti PR-nya adalah setelah misalkan oke lah kita yayasan heula gitu ya, non profit istilahnya kayak gitu, kita nggak bisa punya keuntungan dari pengelolaan yayasan meskipun ya 2,5% katanya secara hukum, tapi kita belum nyampe ke situ buat ngegaji internal kita belum bisa gajian. Makanya kita mau bikin unit-unit bisnis kayak misalkan yang Panggiutan Project itu fokusnya upcycling, jadi hasil kerajinan tuh mau dijual gitu, jadi corporate souvenir dan lain-lain kayak gitu. Yang akademi kelas-kelasnya nanti ya selain infak gitu sedekah, mau berbayar juga kelas-kelasnya karena kita udah terkoneksi dengan expert di bidang lingkungan kayak gitu. Itu sih PR kedepannya, jadi connect, collaborate, commerce gitu. Gitu. Tadi kan udah menarik banget nih terkait Nirmala. Takutnya nih, bukan takutnya. Siapa tahu netizen di rumah ada yang kayaknya pengen deh jadi bagian dari Nirmala. Itu gimana? Oh, boleh banget. Wah, jadi reg-reg. Apakah ada batasan usia gitu? Oh, nggak ada, udah kayak ngelamar kerja aja batasan usia. Sih, tapi masih SMA gitu kan. Boleh. Boleh loh, boleh. Sekarang mah anak SMA juga kadang lebih pintar dibandingin kita, asli. Iya gitu, jadi umur tuh ya hanya umur gitu. Kadang knowledge itu dari siapapun gitu. Gak harus sarjana gitu ya. Bahkan ya harapannya pemulung-pemulung ya ayo gitu. Dan mereka teh justru expertnya di bidang lingkungan tuh kayak gitu. Jadi Nirmala mah emang pengen jadi zona aman lah, zona yang nyaman lah buat orang-orang tuh belajar sama kontribusi gitu. Jadi sok weh minimalnya follow @nirmalanusa di Instagram, nge-DM, kayak dikirimkan link grup WhatsApp-na gitu. Lah tuh aneh-aneh. Yang lain-lain. Oh, kalau gue justru kita butuh orang. Iya. Gitu. Karena yang penting itu adanya kesadaran terhadap Betul. lingkungannya. Betul. Jika gitu tah. Modalnya mah cuman sadar dulu aja gitu. Betul. Modal utama jadi anggota dari Nirmala. Betul. Banget. Mau tuh join? Mau sebenarnya mah. Ayo atuh. Apalagi kan barusan ada kelas apa? Nirmala Academy. Nirmala Academy. Itu ngebahas tentang apa aja? Itu ngebahas tentang kalau misalkan Panggiutan Project kan lebih ke crafting ya, lebih ke kriya gitu. Kalau misalkan Nirmala Academy itu tuh dinaungi sama salah satu bidang di Nirmala yang fokusnya emang di edukasi sama advokasi. Gitu. Jadi kita belajar tentang kebijakan, kita belajar tentang isu, kita belajar tentang skill-skill yang dibutuhin sama teman-teman. Kira-kira kalau misalkan mau masuk ke dunia green job tuh seperti apa, kayak gitu. Itu Nirmala Academy gitu. Jadi emang fokusnya di situ. Di riset-riset itu Nirmala Academy gitu. Nah, mungkin untuk rencana rencana Nirmala ke depannya itu bakal seperti apa? Atau ada apa? Betul. Nah, selain kalau misalkan tadi bicara aksi ya, kita ada Garut Merdeka Sampah. Jadi warga Garut sedayana sekalian promosi. Di hari Senin tanggal 18 Agustus kita bakalan ada forum Garut Merdeka Sampah. Tempatnya di
Taman Lansia. Kalau misalkan belum tahu Taman Lansia itu di mana, warga Garut itu tuh ada di pinggir Kerkhoff, hutan Kerkhoff, cenah. Iya, di situ tuh banyak PR banget buat kita semua. Butuh banget keterlibatan masyarakat Garut di situ gitu. Karena kami tuh percaya kalau misalkan di Nirmala tuh yang jadi subjek dari pembangunan tuh masyarakat. Gitu. Jadi people, process and tools gitu, bukan tools heula, bukan teknologi heula gitu. Pengadaan bukan seperti itu gitu, bukan proses heula gitu. Memperdebatkan metode mana yang cocok, tapi people dulu nih gitu. Saya dan teman-teman Nirmala atau misalkan komunitas-komunitas lingkungan tuh pengen dengar cerita-cerita dari masyarakat Garut, harapan kedepannya khususnya tentang lingkungan di Garut atau konteksnya itu RTH tuh baiknya seperti apa gitu. Yuk kita obrolin bareng-bareng gitu nanti di forum Garut Merdeka Sampah gitu. Di situ juga di Garut Merdeka Sampah juga kita ada lomba Kang Teh. Jadi lombanya itu lomba bikin foto dan video aksi pengolahan sampah dan inovasi pengolahan sampah yang ada di desa-desa di Kabupaten Garut. Hadiahnya menarik, tapi belum di-spill. Abi tertarik pisannya, soalnya Abi jangan bikin bolong-bolong aya lomba foto video. Nah, atuh cocok orang kolebkeun. Gitu karena kadang kan masyarakat di desa mah mereka tuh udah menjalankan geningannya bebersih gitunya. Tinggal anak-anak muda nih yang ngebantuan konten gitu. Influence mungkin ya. Iya, dorongan. Gitu ngeakselerasi itu. Keren banget. Ayo guys, kita collab. Cocok sih ya. Oke, Gitu. aku penasaran sama satu hal nih Kang. Apa tuh? Aduh, kan anak mudanya sekarang mostly udah punya kesadaran untuk menjaga lingkungan. Amin. Kita sih nggak mau pede udah ada geureuh kita ge sarua gitu. Nah, PR kita juga untuk menumbuhkan kesadaran itu tuh di masyarakat. Jangan sampai nih kita anak mudanya udah menjaga lingkungan, udah bersih, apalagi ada kegiatan kan nanti Senin ya di Taman Lansia itu, tapi kemudian ada masyarakat yang belum memiliki kesadaran untuk menjaga, udah dibersihin tapi dikotorin lagi. Betul. Nah, otomatis itu PR terbesar. Kira-kira apa sih rencana atau rencana sih ke depannya untuk menyadarkan masyarakat ini gitu. Iya betul. Ini menarik sih masalah age atau umur tentang pengolahan itu menarik. Itu kadang justru kebalik Kang Teh gitu. Justru kadang orang-orang yang udah senior gitu umurnya tuh yang emang mereka tuh udah aware terhadap lingkungan. Meskipun secara awareness gitu ya di media sosial dan riset-riset juga anak-anak muda khususnya Gen Z itu tuh bener-bener udah tertarik dengan isu climate gitu, isu iklim dan kawan-kawannya gitu. Tapi pada praktek di lapangannya justru saya menemukan ya kayak ketua-ketua komunitas lingkungan tuh banyak yang udah senior dibandingin kita kayak gitu. Makanya sebenarnya ini tuh jadi PR seluruh generasi sih. Jadi bukan tentang generasi baby boomers, milenial, Gen Z dan kawan-kawannya gitu. Tapi PR-nya itu mana yang udah aware, mana yang belum aware gitu. Jadi ini jadi PR bersama sih. Pun sama kita nggak bisa mengkategorisasikan oh ini bisnis ini mah emang semuanya belum aware gitu. Ternyata enggak. Ketika saya misalkan kemarin ke Thailand tuh saya mampir belajar ke salah satu pabrik pengolahan teh terbesar internasional yang produk-produknya tuh ada di swalayan-swalayan kita gitu ya. Yang awalnya mindset saya teh negatif, yuk memproduksi cup, pakai plastik dan kawan-kawan gitunya, musuh keberlanjutan, musuh lingkungan. Kan pola pikir saya teh lamun teu hitam, putih gitunya, teu bodas, hideung gitu kan baheula mah gitunya. Oh ternyata yang setelah saya belajar ke situ gitu ya, mereka teh udah ngerencanain ke depannya tuh tahap-tahap menuju zero emission tuh seperti apa gitu. Jadi mau apapun elemen di masyarakatnya ya gitu, itu tuh bukan tentang elemen atau umur atau apanya gitu, tapi tentang mana yang udah peduli, mana yang mau peduli, mana yang belum peduli kayak gitu. Itu yang jadi PR-nya sih. Dan masing-masing itu tuh ada kayak rencana-rencana yang itu tuh kita harus intervensi di situ. Kayak gitu sih. Jadi siapapun, mau berapapun umurnya, mau apapun elemen masyarakatnya, gaskeun we cik saya mah. Gitu. Menarik banget. Ini contoh Gen Z yang sangat produktif. Amin loh saya mah. Doa amin. Orang pasti butuh libur ya. Iya nggak ada libur saya. Nggak ada libur. Sarua. Nah mungkin apa ya target mungkin ya dari 5 sampai 10 tahun
ke depan targetnya itu mau bikin apa nih gitu Oke. kan jangka panjang. Iya. Kalau misal per bulan mah pasti ada rencana-rencana yang secara baru kan. Betul. Cuma rencana gede gitu dari 5 atau sampai 10 tahun ke depan. Iya. Nirmala sendiri itu rencananya mau bikin apa? Mau dibawa kemana? Siap. Dibawa kemana? Saya ngembangin dari program yang existing lagi berjalan ya. Pertama kayak misalkan Garut Merdeka Sampah. Garut Merdeka Sampah itu tuh bukan program Agustusan gitu. Jadi harapannya itu bener-bener meskipun udah nggak Agustus, orang tuh masih tetap kayak nge-collabin aksi di masyarakat tuh seperti apa gitu. Terus kayak misalkan mau laporan juga, oh ini Garut Merdeka Sampah punten ada tumpukan sampah di sini, boleh nggak di gimana perencanaan ke depannya gitu. Wah kan menarik tuh, gawe 24 jam sih kadang. Itu Garut Merdeka Sampah. Terus ke depannya juga kayak ya jadi tempat harmonisasi lintas stakeholder lingkungan lah gitu. Terus kalau misalkan udah ada yang bagus pengolahannya, kita awarding itu kalau misalkan ada rezeki. Terus itu sih awarding itu sih pengen numbuhin semangat masyarakat si Garut Merdeka Sampah tuh gitu. Terus kan itu bicara konteks Garut ya, Garut Merdeka Sampah. Nirmala sendiri sebenarnya kita juga nggak terlalu terikat dengan Garut seperti itu, karena kan yayasan bisa fleksibel sebenarnya gitu. Harapannya ketika di Garut udah bisa jadi cerita, bisa direplikasi lagi nih ke kota-kota yang itu tuh hampir sama culture-nya itu dengan Garut gitu. Jadi Merdeka Sampah bagian kota mana, Merdeka Sampah bagian kota mana, itu menarik sih. Dan banyak juga sekarang teman-teman saya tuh yang kayak dari Bandung, yang dari Jakarta, kapan nih Nirmala buka cabang di Jakarta sama di Bandung katanya gitu. Kayak gitu. Terus bicara juga tentang, kita kan ada program beasiswa ya, namanya itu Muda Lestari Fellowship gitu. Karena kan ruh kita tuh anak-anak muda gitu ya. Dari awal tuh sejarah itu karena anak-anak muda. Jadi kita emang ngehimpun anak-anak muda, bareng-bareng sama anak-anak muda, sok yang pengen punya proyek berkaitan sama lingkungan. Ini ada flow buat inkubasinya, ini ada jejaring yang bisa nanti dijajaki sama teman-teman buat akselerasi gitu. Yang sekarang dari 30 peserta, dari bulan Februari kemarin programnya itu jalan, sekarang mau closing di minggu depan, itu ada 10 project terpilih, harapannya dari mereka tuh bisa impactful project-projectnya gitu. Terus kedepannya di tahun ke depan, si Muda Lestari Fellowship ini tuh harapannya bisa lebih memperluas lagi dampaknya. Kalau misalkan dulu hanya orang-orang kota Garut, gitu ya harapannya, kerennya mah 41 kecamatan, 42 kecamatan ya di Garut. 42 kecamatan di Garut itu bisa ngirimin tuh anak-anak mudanya 1 orang misalkan. Gitu. Itu kan keren banget gitu. Jadi kita bisa ngerangkul anak-anak muda biar dia tuh jadi subjek perubahan pengolahan lingkungan di daerah-daerahnya. Kayak gitu. Itu yang Muda Lestari Fellowship. Terus Nirmala Academy, kelas-kelasnya emang pengen bener-bener dibuat konsisten. Bulan depan kita ada kerjasama sama Koalisi Perempuan Indonesia sama Pesantren Ekologi Atorik yang segmentasinya setiap hari Minggu tuh emang buat perempuan kayak gitu. Karena perempuan itu benar-benar terdampak dari kerusakan iklim kayak gitu dan punya peran penting juga dalam hal perubahan iklim kayak gitu. Makanya kelasnya itu buat perempuan. Tapi harapannya di kedepannya tuh ada kelas-kelas rutin itu buat yang benar-benar bisa di-share ke teman-teman khususnya di Garut, umumnya buat di Indonesia gitu ya. Ini nih kelas-kelas tentang green job, kelas-kelas tentang perubahan iklim, kelas-kelas tentang kebijakan dan lain-lain gitu. Karena penting banget membangun culture seorang pembelajar gitu, khususnya di bidang lingkungan, dan itu tuh buat segala macam umur gitu. Jangan sampai kuliah doang kita belajar teh gitu. Ketika lulus kuliah teh kita tetap belajar gitu. Bahkan ketika kita sudah misalkan punya pekerjaan, punya dalam tanda kutip punya jabatan gitu kan. Kadang kan terlena ya misalkan ku plat berem gitu. Kan kadang udah terlena ambung diajar teh gitu. Padahal kan belajar mah sepanjang hayat gitu. Jadi hubnya itu bisa di Nirmala Academy kayak gitu. Terus juga tentang craftingan gitu ya. Ini tuh bener-bener ibu-ibu di Garut, pemuda-pemuda di Garut tuh punya semangat buat craftingan kayak kerajinan gitu. Wah, itu ramai bisa namun di grup teh ibu-ibu teh sambil ngeplog gitu nya namun kelas teh gitu. Harapannya kelas-kelasnya dirutinkan juga, terus bisa ketahuan obstacle yang bisa membeli produknya itu di mana kayak gitu. Jadi ya udah kita himpunin nih bikin kerajinan hari ini misalkan tentang tote bag, hari ini tentang bikin jam misalkan gitu segala macem. Terus nanti ketahuan kira-kira yang perusahaan misalkan yang mau belinya itu di mana, terus marketplace-nya itu diaktifasi kayak gitu. Itu menarik sih pengirutan project gitu. Terus bicara juga tentang pengolahan lingkungan gitu. Kita juga ada long term planning gitu ya di pengolahan lingkungan tuh.
kan yang jadi PR sekarang tuh pengolahan sampah itu mah iyalah udah ada perencanaan semua orang juga gitu. Kita lagi ngembangin unit bisnis yang emang fokusnya itu gimana caranya ada praktik-praktik baik, ada laboratorium buat orang-orang tuh gimana sih 2050 net zero emission teh praktek naon wae nu kudu dilakukan gitu. Itu ada bidang khususnya lagi di Nirmala yang concern di situ. Gitu. Jadi kita mah ekosistem pembelajar, ekosistem tempat buat silaturahmi, ekosistem buat segala sararea lah istilahnya kayak gitu. Banyak berarti ya aspeknya. Iya. Iya. Aku tuh termasuk orang yang sebetulnya, aku bukan sombong ya, mulai ada tumbuh aware terhadap lingkungan itu sejak kuliah. Nah, cuman ketika pulang ke Garut, ya aku mencari teman yang sama-sama aware juga terhadap lingkungan dan ternyata sekarang udah ada wadahnya, udah ada yayasannya di Nirmala Nusantara. Salah satunya, salah satunya banyak soalnya. Boleh nanti masuk grupnya, langsung promosi saya. Akang barangkali boleh kan? Kan beres magang di sini gitu ya. Laporan beres magang. Oh iya benar, bereskan kuliahnya. Tapi kalau dengan bergabung kita bisa memberi dampak terbaik untuk lingkungan, kenapa tidak? Iya betul. Amin. Karena ketika kita berdampak untuk lingkungan itu tidak hanya untuk kita sendiri manfaatnya, tapi untuk orang lain juga, bahkan untuk jangka panjang ya. Iya, betul. Dan ini sih keajaibannya kadang ya. Ketika kita bisa meringankan beban orang lain, terus memberikan solusi-solusi bagi permasalahan orang lain, gitu ya, jalan tuh kayak mudah. Iya, Asli, jalan tuh kayak mudah. Asli jalan tuh kayak mudah, bingung mudah sih karena pokoknya banyak kemudahan-kemudahan yang itu tuh aneh gitu. Tiba-tiba ke Thailand, tiba-tiba kan nggak ada perencanaan kita teh ke Malaysia, ke Singapura gitu. Awalnya kita tuh mau ke Kamboja gitu. Tiba-tiba pas saya pulang dari Thailand, Kamboja langsung konflik dengan Thailand. Alhamdulillah terjadi ke Kamboja. Tiba-tiba pas balik tuh ini ngobrol dia sama orang-orang media ini gitu, terus termasuk Info Garut segala macam gitu. Itu kan salah satu kemudahan yang padahal nggak terlalu jadi planning kayak gitu. Tiba-tiba orang nge-mention gitu, tiba-tiba orang jadi marketing padahal bukan marketing internal kita kayak gitu. Itu tuh banyak kemudahan-kemudahan kayak gitu. Ketika kita emang niatnya itu buat ngemudahin orang lain. Itu pun sama secara pribadi juga, meskipun bisa dikatakan saya teh kerja full time nama di Nirmala gitu ya, tapi secara kontrak saya teh gawe di tempat lain karena kan Nirmala masih yayasan ya. Gitu, tapi secara individu kehidupan saya baik-baik aja gitu ya. Saya masih bisa lari gitu, masih bisa ngabaso, masih bisa ngopi, Nirmala tetap jalan gitu ya. Kerjaan profesional saya juga tetap jalan kayak gitu. Karena niatnya emang ketika beresin masalah orang lain, yang di atas tuh pasti ngeberesin masalah kita gitu. Jadi kalau misalkan masalah laporannya mau beres Oke, teman-teman aku ya, pengen lapor yang beres. Maka beres dulu. Bukan masalah orang lain, sebetulnya masalah kita bersama. Gitu. Apalagi kan ini salah satu bentuk menyelamatkan bumi mungkin ya, seperti itu. Iya betul, amin. Karena tempat kita tinggal ya harus kita jaga juga Betul, itu. Betul. Yang jadi harus kita sadar tuh sebenarnya kesana ya. Iya. Karena mungkin durasi. Alif ya. Nggak, sebetulnya pengen ngobrol lebih banyak lagi. Sebenarnya. Tapi karena kita mungkin bisa ya nanti ngobrol-ngobrol lagi. Iya, kita nanti. Oh boleh banget. Jadi kita fiksasi nih satu pertanyaan lagi mungkin. Boleh. Alif ya. Boleh lah. Boleh. Satu pertanyaan lagi. Ada yang masih penasaran ya dari Kang Ajriel? Alif sih. Aduh ini biasanya pertanyaan paling sulit. Wah, aduh. Mungkin ini apa ya? Apa yang pengen didengar sama pendengar Garut Voice gitu? Oke. Siap. Dari statement Kang Rama sendiri gitu, apa yang mau disampaikan maksud saya gitu. Yang mau saya sampaikan, oh ini nih, ini yang sering jadi semangat gitu buat saya. Gitu, mau dimanapun kamu berada gitu, kayak ketika saya di Malaysia, di Singapura, di Thailand, kerja di Jakarta gitu, terus keliling Indonesia. Kerjaan saya kan sebenarnya profesional tuh keliling Indonesia gitu, memfasilitasi desa-desa kayak gitu, termasuk ngabdi lah gitu di sini di Garut gitu. Jadi buat siapapun gitu ya, masyarakat Garut, mau pemuda, mau senior-senior saya gitu ya, atau mau siapapun lah intinya, mau pembisnis, pelaku komunitas, pelaku media gitu. Ini yang penting sih, dimanapun kalian berada tuh, kalian tuh jadi pemeran utamanya gitu. Ketika misalkan lah iya RTH di Garut teh nikieu gitu, karena kaliannya gitu, karena kitanya gitu. Tapi kalau misalkan kitanya inisiatif, yuk kita ngumpul yuk,
Yuk kita bebarengan yuk metain potensi kedepannya apa, keresahannya apa, stakeholdernya mana aja gitu. Kita pemeran yang utama di situ tuh bisa lebih bagus gitu, bisa lebih impactful gitu. Kadang ketika kita bicara perubahannya Garut mah gitu, karena kitanya nggak ngerasa punya kepemilikan gitu akan Garut itu sendiri gitu. Jadi ya udah sekarang mau percaya diri aja gitu. Garutan orang gitu ya, orang cinta pisan ke Garut gitu. Yuk bareng-bareng gitu. Garut tuh kudu kumaha gitu. Orang kudu aya di dinya. Gitu. Jadi kita pemeran utama dari segala perubahan, dari segala inovasi gitu, dari segala pencarian solusi dari sebuah permasalahan gitu, mau dimanapun, mau kapanpun, mau bagaimanapun kondisinya gitu sih. Jangan salahkan Garutnya, tapi salahkan kesadaran dirinya. Wah, Ya. gitu, betul, kurang lebih. Garut mah kiowe kaliannya gitu. Betul. Kita Ya. bikin sesuatu hal yang baru dari Garut oleh orang Garut dan untuk orang-orang Nah, Garut. Ya, Untuk betul. masyarakat lebih luas lagi, Iya. kalau bisa mah Garut Iya. kita dikenal Betul. sebagai orang-orang yang Biar menjaga kebersihan. orang luar bisa datang ke Garut. Betul. Tadi ya. Iya, betul. Iya, betul, nyambung. Infonya dari Garut, info Garut gitu. Bisa. Oke, mungkin segitu aja untuk segmen kali ini. Sampai bertemu lagi di segmen selanjutnya. Yeay, dadah. Terima kasih. Mantap. Kang Rama.